Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Baik, Pak. Puji Tuhan sehat, Pak. Alhamdulillah. Yes. Sip. Oke, kita akan ngomong agak banyak hari ini tentang keahlian negosiasi. Jadi bagian dari hal penting di dalam negosiasi itu adalah membaca bahasa tubuh. Nah, sekarang mari kita lihat bahasa tubuh itu kayak gimana. Saya akan share screen dulu ya. Share screen, oke. Ya, moga-moga bisa kelihatan ya. Nah, saya minta dia. Oke, kita akan belajar tentang body language. Mungkin ini nggak selesai di dalam satu sesi, jadi saya akan bagi menjadi pertemuan ketiga dan pertemuan keempat minggu depan. Tapi kalau kita bisa kelarkan hari ini ya, jalan kita hari ini. Oke, ini adalah materi yang sebenarnya saya berikan untuk dulu mata kuliah Business English. Business English itu dulu saya nggak ngasih teori-teori, wah susah. Saya ngasih langsung satu ilmu yang applicable. Mulai dari cara nulis resume, nulis CV, belajar tentang body language, terus kemudian bagaimana mempersiapkan interview dan sebagainya. Nah, karena dia waktu itu Business English, maka materinya semua dibuat dalam bahasa Inggris. Nah, karena saya orangnya malas, makanya saya ambil aja bagian-bagian dari mata kuliah yang lama, tambah dikit-dikit. Oke. Body language. Jangan lupa absen di e-learning ya. Body language itu adalah satu proses di mana kita berkomunikasi bukan cuma secara verbal, ya, tapi kita juga melalui sarana yang non-verbal. Apa itu? Berupa posisi tangan, posisi mata, wajah, melihat begini, sama ngelihat begini kan lain. Melihat gini, lain. Itu kayak gitu ya. Posisi tubuh, cara kita menjaga jarak dan sebagainya. Baik itu secara sadar maupun tidak sadar. Ya. Kemudian kita juga seperti bahwa kita lihat juga bagaimana ekspresi dari muka kita, bagaimana cara kita berdiri, bagaimana cara kita melakukan gerakan-gerakan, gestures, pergerakan mata, kiri, kanan, atas, bawah, lihat. Nah itu juga bagian dari pergerakan mata. Bagaimana kita menyentuh atau menggunakan jarak di antara dua atau beberapa orang. Apakah body language itu berlaku secara universal? Berlaku di semua tempat? Enggak semuanya. Ya. Tergantung dari masing-masing kebudayaannya. Satu tempat mungkin budayanya beda. Contoh, kalau di Turki kita begini, itu artinya bukan bagus. Begini di Turki, itu kalau di Indonesia itu kayak begini. Jadi hati-hati dengan penggunaan ekspresi-ekspresi itu. Mesti diperhatikan dulu, dipelajari dulu tradisi lokalnya seperti apa. Contoh yang lainnya. Kalau di tempat kita pegang kepala, woi apa kabar? Wah itu bisa berantem itu. Ya. Karena dianggap penghinaan yang teramat sangat. Kenapa? Di negeri kita kepala itu dianggap sebagai mahkota. Jadi kalau ada orang main keplak aja lo pegang kepala itu jadi masalah besar. Ya. Tapi di beberapa daerah itu justru dengan megang kepala dia penghormatan. Ya. Kita kalau bercanda sama kawan kita pantat kita tepok kayak plak, wah, gobal kamu au. Nah, itu masih nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau di Arab itu masalah. Begitu Anda nepok pantat itu dianggap penghinaan karena itu hanya dilakukan oleh para homo di sana. Nah, itu juga ada masalah. Belum lagi kalau di Arab
Orang kalau dia menghormatin Anda yang laki, yang dipegang jenggot Anda. Apa kabar? Yang dipegang jenggotnya. Kalau kita kan aneh, apalagi saya nggak punya jenggot. Jadi rada aneh itu. Ya. Artinya tetap kita harus memperhatikan situasi lokal di situ itu seperti apa. Nah, baru kita nanti melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dianggap perlu untuk berkomunikasi secara nonverbal tadi. Ya, cuman balik lagi, apa namanya, bahasa tubuh ini tadi itu karena bisa dipelajari, itu juga bisa dimanipulasi. Ya, kenapa? Ada orang-orang secara khusus mempelajari, terus kemudian dia melakukan latihan sehingga dia bisa terlatih dan bisa mengendalikan bahasa tubuhnya. Contoh, para aktor, artis. Anda lihat kalau di sinetron itu bagaimana dia menunjukkan sedih, itu kan sebenarnya dia juga nggak sedih, cuma dia bisa melakukan peran itu, dia bisa mengekspresikan suasana tersebut, maka dia disebut sebagai menguasai bahasa-bahasa tubuh itu tadi. Demikian juga para politisi. Para politisi itu yang kelihatannya, wah, semuanya cakep, bersih, berkilau. Kenapa? Karena dia berhasil untuk menutupi kekurangan-kekurangan dia dengan banyak melakukan research dan latihan. Itu yang membedakan. Sehingga dia bisa mengontrol bagaimana bahasa tubuhnya dia bisa disesuaikan dengan situasi yang ada saat itu. Ya. Tentu saja hati-hati, balik lagi lihat sebelum Anda melakukan komunikasi bahasa tubuh, sedapat mungkin pelajari dulu. Apakah di situ ada hal-hal yang agak khusus, anomali saya sebutnya, atau situasi yang nggak biasa, yang di tempat lain itu tidak seperti itu dan di situ ternyata menjadi hal yang biasa. Umpamanya kalau di Amerika kita ketemu orang pertama itu jabat tangan. Nah, tapi kalau di dunia Arab ketemu orang pertama itu apa cipika-cipiki, itu orang bisa kaget juga akan budaya-budaya seperti itu. Ya, oke, berikutnya. Ini adalah contoh bagaimana kita melihat satu rangkaian bahasa tubuh. Kita lihat ya, sebentar. Anda bisa lihat kursor saya enggak? Sorry. Saya gerakan kursor, Anda bisa lihat enggak? Bisa, Pak. Oke, sip. Nah, ini kita lihat yang pertama nih. Ya. Ini adalah posisi di mana dua orang ini sebenarnya komunikasinya nggak nyaman. Contoh, yang pertama kita lihat yang laki. Dia mau menunjukkan kekuasaannya dengan cara duduk semaunya sendiri. Oke, cuman dia lupa bahwa dia juga sebenarnya merasa tidak aman. Kenapa? Dia taruh sandarannya di sini, di depan dia. Manusia secara tidak sadar, kalau dia merasa tidak aman, maka dia membuat satu perlindungan yang secara maya, secara invincible, secara tidak kelihatan, yang seolah-olah membuat batas antara dia dengan siapa itu lawan bicaranya. Nah, itu bisa dilihat dari berbagai bentuk tanda petik sesuatu yang dianggap sebagai halangan. Contoh ini ya, contoh kita lihat ya. Kursi ini menghalangi tubuh dia. Sebenarnya dia tidak merasa nyaman, cuma dia mau belagak hebat aja, dia ngomong sama ini. Tapi dia sebenarnya nggak nyaman, nah, kursinya di sini. Kalau dia percaya dirinya tinggi, ini sandarannya taruh di belakang. Dan dia akan duduk ke depan dalam posisi tanda petik menyerang. Nah, sementara kita lihat yang perempuan. Perempuan ini udah jelas sekali dia merasa tidak nyaman. Satu, dia melindungi dirinya. Apa? Yang pertama kita lihat. Kakinya dilipat. Ya. Kaki dilipat ini. Sorry. Kaki dilipat ini itu menunjukkan dia mau melindungi daerah genital ya. Sehingga ini adalah bagian perlindungan alamiah yang ditimbulkan. Demikian juga dengan
apa bahasa Indonesianya? Saya nyebutnya sendakep. Bersilang tangan, apa itu? Bahasa Indonesia apa? Agak repot ya. Tapi begini nih posisinya. Jadi tangannya disilangkan di depan badannya. Itu juga Berpangku tangan, Pak. enggak lah, berpangku tangan tuh kayak gini. Oh iya. Ya, apa ya? Bersilang tangan, pokoknya gitulah, ada pahamnya. Tangannya disilangkan dia. Kenapa? Dia mau melindungi bagian tubuhnya. Ini adalah posisi umum dari orang yang merasa terancam. Apalagi kita lihat, dia kalau kita lihat ini lurus ya, dia agak mundur badannya. Apa? Dia mau kayak mau menjaga jarak. Jangan deket-deket. Kenapa? Kamu mengancam saya. Maka kelihatan sekali bahwa si perempuan ini dia melakukan jaga jarak. Ya. Bagaimana dengan ini? Ya, kita lihat. Ini yang perempuan, dia tuh mau kelihatan bahwa dia sedang berusaha secara sungguh-sungguh menyampaikan sesuatu. Ya. Cuman yang laki ini menunjukkan satu sikap di mana dia nggak peduli atau aduh ganggu aja nih orang. Kenapa? Yang paling utama, kalau komunikasi tersebut sifatnya adalah komunikasi yang dua arah, maka ini kayak gini ya, dua arah ini adalah badan ketemu badan, bahu ketemu bahu arahnya ya. Cuman ini enggak. Karena dia tidak merasa perlu untuk menanggapi ini, maka badannya dia menghadap tempat yang lain. Mungkin matanya yang atau kepala yang ngadep si lawan bicara ya. Tapi badannya dia tuh menunjukkan aku sebenarnya enggak tertarik dengan omongan ini. Ya. Apa torso? Anda tahu torso enggak? Torso itu daerah sini. Torso. Nah, itu ngadepnya bukan ke arah dia, bahunya tidak menghadap dia. Oke? Nah, ini adalah posisi di mana perbicaraan relatif berjalan dengan baik. Apa? Nggak ada tangan yang disilangkan, nggak ada kaki yang disilangkan. Bahkan dia sambil dengerin kakinya itu kelihatan rileks dan agak maju. Artinya si pendengar ini berusaha untuk lebih intim lagi, lebih dekat lagi dengan si pembicara. Kenapa jarak dekat maupun jauh itu berpengaruh? Nanti kita bicara di berikutnya tentang personal space. Ya. Kemudian cara dia bicara, lihat pergelangan tangannya. Pergelangan tangan yang kalau dia terbuka begini, itu cenderung menunjukkan atau begini, cenderung menunjukkan, aku nggak punya apa-apa yang bisa disembunyikan. Artinya aku ini jujur. Tapi kalau dia dibalik gitu, apalagi di tangannya begini, orang udah curiga. Dia menyembunyikan apa? Jadi, palm atau pergelangan tangan, telapak tangan ini itu juga banyak membantu kita di dalam melakukan presentasi. Apakah kita serius atau kita cuma mencoba berbohong? Kan beda ya. Nah itu juga gini. Ini kalau orang bolak-balik megang hidung, megang kuping, atau mulutnya, atau kadang-kadang nutup. Itu adalah salah satu dari sekian tanda-tanda bahwa orang ini sedang berbohong. Okay? Nah ini juga gini. Kalau dia bolak-balik garo, itu sebenarnya dia lagi nggak nyaman nih sama orang. Ini orang ngomong apa? Ini orang lama bener sih nggak kelar-kelar. Tungguin nggak kelar-kelar. Ini ada menunjukkan bahwa dia nggak nyaman juga di pembicaraan. Nah, kalau Anda bisa mengerti body language ini, maka di dalam proses negosiasi relatif Anda bisa baca kapan mesti diterusin, kapan mesti selesai, kapan mesti break. Break apa? Kasih guyon dulu. Atau gimana kalau kita ngopi dulu? Nah, ngopi dulu dan sebagainya. Itu yang kita sebut sebagai situasi break ya. Untuk menjaga supaya pembicaraan tersebut tetap bisa terjaga iramanya. Jangan sampai ada satu orang ngomong terus yang satunya kelihatannya dengerin tapi sebenarnya dia tidak tertarik. Oke? Nah, ini contoh yang saya katakan tadi. Jarak.
the space. Anda lihat nih bagaimana orang ini ngomong. Ya kelihatannya dia senyum ya, cuma sebenarnya dia terintimidasi dan dia nggak ngerasa nyaman. Lihat, kakinya nggak steady lagi, dia kayak nyembunyikan ini dan badannya mundur. Dia tidak nyaman. Sementara ini kelihatan sekali dia melakukan intervensi ke arah ruang pribadinya orang lain. Ini yang ngomong si gede ini tahu nggak siapa namanya? Dia adalah Lyndon Bruno Johnson, LBJ, presiden ke berapa ya? 39 dari Amerika sebagai pengganti Presiden Kennedy. Jadi dia tadi adalah wakil presiden, tapi Presiden Kennedy ditembak di Dallas, terus kemudian wakil presiden diangkat menjadi presiden. Dia pesawat terbang Air Force One langsung diangkat sumpah karena tidak boleh ada kekosongan pemerintahan di Amerika. Nah, setelah dia selesai masa jadi presidennya, presiden pengganti, dia ikut kampanye kalah. Udah, jadi dia cuma jadi presiden sebagai presiden pengganti. Kalau di tempat kita seperti ada satu presiden yang menggantikan presiden yang lengser, setelah itu dia ikut lagi dan dia nggak menang. Ya kurang lebih kayak begitu. Tapi tetap dihitung sebagai presiden. Setiap orang itu punya personal space-nya sendiri-sendiri. Itu kayak semacam tembok yang mengelilingi dia. Ya. Dia akan bikin di titik mana dia merasa nyaman ada orang lain. Itu bisa menjadi relatif. Artinya begini, dia nyaman kalau sama keluarga itu bisa dekat. Tapi kalau sama orang baru, dia akan jaga jarak. Itu ada disebut sebagai tingkat nyaman. Ya. Nah, kalau kita tahu posisi seperti itu, maka yang kita lakukan adalah kalau ketemu sama orang baru, jangan menunjukkan sikap SKSD, sok kenal sok dekat, status dekat gitu. Orang akan siapa kamu? Kamu masuk ke dalam personal spaceku dan kamu mengganggu kenyamananku. Nah itu biasanya terus omongannya jadi nggak enak. Kenapa? Nggak nyaman. Omongannya menjadi cuma satu arah. Karena yang satunya lebih berpikir, aduh gimana orang ini mengancam saya harus mempertahankan diri. Jadi orang itu ngomong dia udah nggak dengerin lagi. Ya. Jadi hati-hati dengan personal space-nya. Kayak apa personal space itu? Mari kita lihat. Ini adalah secara umum ya. Kita lihat ya. Biasanya ini adalah audience zone-nya. Kalau kita ngomong secara umum di dalam satu rapat, satu seminar, itu kita butuh 3,8 meter untuk orang kayak ngomong di panggung gitu. Kalau terlalu dekat dengan panggung, orang juga merasa nggak nyaman. Yang ngomong juga nggak nyaman. Maka ini adalah tempat di mana kalau dia melakukan pembicaraan publik. Nah ini adalah audience zone-nya. Sementara di sini antara 3,6 meter sampai 1,2 meter itu adalah era sosial, zona sosial. Di mana orang biasa itu masih bisa diterima. Jadi kalau Anda baru mau ketemu sama orang, pastikan jaraknya jangan terlalu dekat. Kecuali di pesta ya. Kalau Anda ngomong tidak terlalu dekat, nggak kedengeran. Kenapa? Orang Indonesia punya satu keajaiban, di mana kalau bikin pesta itu musiknya itu dibuat keras, sedemikian kerasnya, sehingga orang yang datang ke situ, yang sebenarnya nggak kepingin dengerin musik itu terganggu sehingga dia nggak bisa ngomong secara normal. Ngomongnya harus teriak atau ngomongnya mesti dekat. Kadang-kadang udah mendekat teriak pula. Tahu nggak? Musik yang keras tersebut asalnya dari mana? Nah, kalau Anda nggak tahu berarti Anda orang yang secara moral bagus. Itu asalnya dari diskotik. Diskotik itu kan suaranya harus keras. Kenapa? Supaya kebanyakan kalau orang mabuk itu kalau suara keras itu enak. Terus kemudian yang kedua, begitu suaranya keras, Anda kalau ngomong sama orang itu mesti dekat-dekat. Ya. Kadang-kadang mulut itu di kuping. Kenapa? Terlalu keras. Nah, itu banyak digunakan untuk
PDKT. Nah, makanya salah satu cara PDKT musiknya dibuat keras, nggak denger deket-deket. Wah, ya, trik lama itu. Anyway, nah, maka kita balik lagi. Jadi selama normal, Anda jaga jarak antara 1 sampai 1,2 meter. Ya. Kecuali kalau memang pesta di mana itu tempatnya sangat crowded. Begitu Anda masuk antara setengah meter sampai 1-2 meter, maka Anda masuk di dalam zona kawan. Ya, kalau kawan Anda lihat, kawan itu semakin dekat nggak masalah gitu. Begitu dia sudah masuk kurang dari 45 cm, maka dia masuk ke dalam zona intim. Artinya hanya orang-orang khusus yang boleh masuk. Apa? Keluarga, teman dekat, pasangan. Pokoknya yang kira-kira oke lah. Ya. Nah, maka Anda lihat orang itu akrab atau tidak. Salah satunya Anda lihat adalah bagaimana jarak antara dua orang tersebut secara personal space. Kalau dia bisa dekat dan tidak kelihatan salah satu di antara dua orang itu kelihatan tidak nyaman, maka orang itu adalah benar-benar dekat. Ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan. Kalau upamanya kayak begini, apakah ini berlaku secara umum atau adakah satu personal space dilanggar, tapi orang tidak marah? Kasih contoh, ada nggak satu personal space yang dilanggar, tapi orangnya nggak marah? Nggak kenal tapi dia masuk di intimate zone, nggak marah. Ayo, ada nggak yang bisa kasih contoh? Ada Pak. Di mana itu? Contohnya kayak marketing yang nawarin suatu produk kan Pak. Pasti itu cara marketing itu biar ada juga yang marketing yang sok kenal sok deket, tapi dengan customernya yang nggak marah. Kadang ada juga yang marah Pak. Itu balik lagi tergantung dari orangnya Pak. Oke. Hampir benar karena tergantung dari orang. Ini ada yang orangnya mau urusan kayak gimana pun dia nggak marah. Orang nggak kenal masuk ke intimate zone-nya dia nggak marah. Coba pikirkan, ada satu contoh yang dekat dengan Anda ini. Apa ya? Ayo, siapa yang mau ngomong? Gantian dong, masa gue mulu. Mana contohnya? Ada nggak? Apa ya? Siapa yang mau ngomong? Ayo, Mbak Silmia Tusifa. Tadi udah Pak. Oh, Dari udah ya? contoh telemarketing Pak. Telemarketing itu malah enggak. Telemarketing itu dari jauh. Pak, tapi kalau atur appointment biasanya mereka itu sok kenal sok deket gitu loh Pak. Ya betul. Cuman nggak semuanya orang nyaman ya. Ada yang marah. Iya. Nah sekarang ada yang satu situasi di mana nggak ada yang marah. Apa yuk kira-kira? Tak lupa. Wartawan mungkin Pak. Wartawan, iya karena orang yang diwawancarai memang dia cari perhatian. Oke, dapat wartawan. Ada lagi. Yang Anda sering, saya nggak tahu sering atau enggak, tapi harusnya sering. Ini Pak, lagi nanya jalan Pak. Naik Gojek, Pak. Gojek, ya Gojek itu karena keterbatasan tempat ya. Nggak mungkin kan jaga jarak semeter, jatuh loh kalau semeter. Ada lagi yang dekat dengan Gojek. Apa itu? Transportasi umum. Apa contohnya? Busway. Angkot. Busway, angkot. Cuman kalau angkot kosong, Anda lihat ya, kalau angkot kosong, kalau ada orang duduk, biasanya dia akan cari tempat yang nggak langsung di sebelahnya. Dia akan nyari agak jauh. Iya. Nah, demikian. Karena saya juga gitu, Pak. Nah, iya kan? Kalau ada duduk, ada orang tahu-tahu duduk di sebelah Anda sebentar itu kosong, Anda kan nggak nyaman. Orang mau ngapain dekat-dekat gue nih? Waduh, jangan copet nih. Ya kan kayak gitu ya. Nah, ada lagi yang ekstrim. Itu adalah KRL, komuter line.
Kalau dalam keadaan kosong, Anda lihat orang-orang jaga jarak tuh, nggak ada yang mau deket-deket. Tapi begitu keadaan penuh, yang posisi kayak sarden begitu, empet-empetan, nggak ada yang marah. Ya, oh jangan deket-deket sama gue, wah bisa diusir itu kalau dia sampai marah kayak gitu. Paling yang marah itu kalau yang ada terus kemudian sengaja gesek-gesek, nah itu memang orang kelainan. Itu biasanya terus kemudian diteriakin atau diturunin di stasiun terdekat. Tapi secara umum, selama dia normal berdiri aja empet-empetan gitu, nggak ada yang marah. Nggak ada yang protes. Kalau orang protes, disuruh keluar. Kenapa? Situasinya memang kayak begitu. Tidak memungkinkan untuk ada. Ya. Itu secara umum tentang personal space. Nah, apakah cara ini sifatnya kaku atau fleksibel? Coba, saya kasih contoh fleksibel. Nah, sekarang Anda coba. Kalau fleksibel seperti apa contohnya? Wah, kalau fleksibel bagaimana contohnya? Ayo Jal, kalau fleksibel gimana Jal? Tanya nyengir loh. Ya. Oke. Rizal ditanya pergi lagi. Ya wes. Ahmad Saifuddin. Kenapa Pak? Ada nggak contohnya bahwa personal space itu sifatnya fleksibel? Personal space Pak. Yo. Terlupa baru bergabung saya Pak. Ya wes, kalau gitu mute aja dulu ya. Jal, wah ini biarpet juga nih. Ya wes, begini. Jal, lu udah bisa jawab belum Jal? Ya, dia alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah, kopi sudah datang. Berarti hidup saya sudah lengkap. Oke, personal space. Contoh bahwa dia itu fleksibel. Coba Anda lihat ya. Kalau orang itu biasa hidup di kampung, biasa hidup di gunung, maka dia sudah biasa untuk berjauhan. Maka kalau orang sudah biasa hidup berjauhan, jarak 1 meter itu udah intimate zone. Kenapa? Biasa jauh-jauh. Kalau Anda lihat di gunung-gunung itu satu rumah ke rumah lain, jaraknya berapa? 100 meter, ada yang 500 meter. Pokoknya nggak ada yang dekat. Nah, karena jarak rumah udah kayak begitu, maka begitu dia nanti berinteraksi, itu juga secara refleks, personal zone-nya juga berubah. Nah, coba Anda lihat orang-orang yang tinggal di rumah susun. Karena dia sudah biasa hidup empet-empetan, maka personal zone-nya juga jadi relatif sangat dekat. Anda nanya ngomong sama dia, orang baru, jarak 0,5 meter, nggak masalah buat dia. Kenapa? Tempatnya emang sudah biasa kayak begitu. Ya. Jadi perhatikan sebelum Anda ngomong, di daerah tersebut, di kebudayaan tersebut, personal zone-nya seperti apa? Baru Anda mainkan. Oke? Ini hati-hati sekali dengan personal zone. Kenapa? Kadang-kadang itu tadi, kayak sales tadi, kalau dia sok kenal, sok dekat, sok akrab, itu seringkali yang terjadi bukannya orangnya senang, tapi orang yang merasa terancam, sehingga dia ngomong apa aja nggak didengerin. Kenapa? Oh terancam dia. Ini orang ngapain sih deket-deket? Oh jangan-jangan naksir gue nih. Jangan-jangan mau ambil sesuatu dari gue. Ambil sesuatu kan bisa macam-macam. Bisa nyopet, bisa nipu. Nah, itu maka hati-hati dengan personal zone. Jangan lupa ngopi ya. Enak tenang. Oke, personal zone. Sekarang kita masuk lagi ke berikutnya. Pergerakan tangan. Kalau tangannya dia itu rasa nggak nyaman, maka biasanya tangannya akan disembunyikan. Apa yang paling mudah? Dimasukkan ke saku celana. Atau crossing his body. Crossing his body itu ya itu tadi. Apa namanya? Kok berpangku tangan? Sendakep kalau bahasa Jawa. Nggak tahu bahasa Indonesia apa.
tetapi crossing your hands like this. Atau dia tangannya megang-megang gini. Pokoknya dia berusaha menutupi badannya. Ya, itu menunjukkan dia sedang tidak nyaman. Kalau dia open palm, dia berusaha menceritakan sesuatu yang menurut dia itu kebenaran. Dia tidak berusaha menutupi sesuatu untuk menipu Anda. Ya. Kalau dia palmnya face to himself like this, jadi lebih banyak balik tangan yang menghadap Anda, dia seolah-olah dia mau menyembunyikan sesuatu. Oke. Nah, kalau dia terus ngomong bolak-balik, itu tanda-tanda dia mau menyembunyikan, bahkan dia mau nipu Anda. Tapi bukan berarti kalau orang bolak-balik gini itu terus atau itu dia mau nipu, enggak. Ada orang emang hidungnya itu lagi sakit atau apa, emang gatal terus. Atau dia sariawan, ya Anda mesti lihat. Bukan berarti kalau dia gini-gini terus, itu dia bohong. Belum tentu. Demikian juga dengan orang yang posisi tubuhnya, bentar, saya coba berdiri, mungkin bisa nggak? Dia gini terus. Nah, ini kalau secara normal, ini adalah kalau secara normal dia itu tidak merasa nyaman dengan Anda. Tapi dalam kondisi khusus, begini itu juga bisa terjadi karena apa? Dia kedinginan. Ya. Nah, itu kita mesti tahu itu. Pada posisi apa dia kedinginan. Ya. Personal space. Ini ada suara-suara yang tidak diinginkan. Suaranya siapa? Richard lagi. Jaja. Oke. Kayaknya saya mesti bikin supaya saya bisa lihat. Oh enggak. Oke. Ya, itu adalah posisi tangan. Mari kita lihat contohnya. Ini adalah, ini yang saya sebut sebagai cross arms, sendakep. Ini sifatnya dia sedang melakukan posisi defensif. Dia sedang melakukan nggak nyaman. Dia melindungi dirinya. Tapi bagaimana yang di sebelah kanannya? Bertolak pinggang. Bertolak pinggang itu nomor satu, dia mau menunjukkan, aku ini orangnya berani. Saya buka bagian tubuh saya, ayo. Ya, kayak nantang, apalagi dia tangannya taruh di pinggang begini. Ini adalah posisi dia menantang, agresif. Atau dia berada di situasi di mana aku ini yang sedang pegang kendali. Aku ini yang lebih tinggi dari Anda. Biasanya dia akan menunjukkan posisi tangannya seperti itu. Oke. Nah, di dalam Zoom meeting ini, Anda kalau lihat di bawah itu ada, saya akan, bentar ya. Saya akan tunjukkan di dalam Zoom meeting, itu Anda punya di bawah itu, ada gestures. Gestures itu isinya adalah di kontrol bawah, ada yang raise hand. Raise hand itu kayak angkat tangan. Itu artinya Anda mau tanya sesuatu atau menyampaikan sesuatu. Karena ini sifatnya semua saya mute supaya nggak ganggu background sound-nya. Kalau Anda punya pertanyaan, Anda klik itu raise hand, angkat tangan. Nah, nanti saya akan kasih kesempatan Anda untuk ngomong. Ya. Karena ternyata setelah saya review, kalau pertanyaan ditaruh di belakang, kadang-kadang yang tanya lupa, yang jelasin juga lupa. Mana ya? Nah, supaya lebih kontekstual, begitu Anda rasa ada yang perlu tanyakan, Anda raise hand,
Saya akan break sebentar untuk kasih kesempatan Anda mengajukan pertanyaan. Oke? Kita jalan lagi. Ini adalah posisi tangan di dalam tubuh. Nah, bagaimana kalau di belakang tubuh? Ini kita lihat ya. Kalau yang di sebelah kiri, ya itu dia menunjukkan kepercayaan diri. Artinya apa? Di balik ini dia sedang menunjukkan dadanya terbuka, genitalnya terbuka, sehingga dada dan genital terbuka itu sebenarnya adalah posisi yang lemah, gampang diserang orang. Tapi kalau orang itu merasa dia percaya diri, maka itu akan dia buka. Tunjukkan, ayo, ini tak buka. Berani nggak kamu? Kurang lebih. Kalau tangannya di belakang seperti ini, ya, maka dia menunjukkan kepercayaan diri. Tapi ada orang yang berusaha kelihatan percaya diri, tapi di belakang sebenarnya tangannya seperti ini. Dia nervous. Ya. Berusaha pede tapi dia nervous. Ada lagi yang lebih ruwet. Ya. Tangannya nggak sebenarnya, malah sampai di sini tangannya. Yang dipegang tetap tangan ini, tapi posisi tangan kirinya itu malah lebih naik lagi. Sampai dekat pergelangan. Itu semakin naik ke sini semakin nervous dia. Ya. Itu contoh kalau ditaruh di belakang. Nah, sekarang ini menarik. Bagaimana dengan posisi salaman? Lihat ya. Salaman yang paling penting, kalau Anda mau disebut normal, maka salamannya itu harus salaman yang cukup kuat. Tapi jangan diperkes gitu. Kalau diperkes tuh kayak ngajak berantem gitu. Ya. Bodybuilder, mau nunjukin itu jangan. Itu agresif dan dianggap gak sopan. Yang kedua adalah kalau salaman tuh jangan tangannya mau dikasih gitu aja. Jadi kayak lemes gitu. Itu menunjukkan yang diajak salaman tuh kayak gak minat gitu. Satu. Terus kemudian yang kedua, yang diajak salaman tadi itu menunjukkan bahwa kamu tuh gak penting. Jadi tak kasih lemes ya, gak usah dikasih tenaga. Ya. Hindari itu. Kemudian mari kita lihat bagaimana posisi tangannya. Ini adalah normal handshake. Gimana ketemunya sama. Jadi kita nyebutnya vertikal. Vertikal 90 derajat sudutnya, vertikal. Nah, bagaimana posisinya kalau seperti ini? Katakan ini saya, ini Anda. Kalau posisi seperti ini, di mana telapak tangan saya itu menghadap ke bawah, saya mau menunjukkan bahwa saya itu lebih tinggi dari Anda. Yaitu saya yang mengontrol, saya di atas, Anda di bawah. Demikian juga sebaliknya. Kalau saya merasa bahwa Anda itu patut dihormati, maka saya taruh posisi tangan saya menghadap ke atas. Mau menunjukkan, saya itu lebih rendah dari Anda. Anda layak diberi penghormatan. Maka saya tangannya di bawah. Ya. Mainkan ini dengan cermat. Kalau Anda mau menunjukkan kesetaraan, ini yang lakukan. Tapi kalau Anda mau menggertak lawan Anda tunjukkan seperti ini. Kamu jangan main-main sama aku. Kenapa? Aku tuh lebih kuasa dari Anda. Tapi kalau Anda mau mengangkat dia, terutama untuk para pejabat itu senangnya diangkat, ini Anda gunakan yang seperti ini. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, ini contoh. Ini adalah contoh dari salaman yang jelek. Tangan cuma dikasih gitu aja. Nggak ada tenaganya. Ngadep ke bawah lah. Ini berasa kayak sultan aja nih kelakuan. Nah, nggak boleh. Ini dengan nih. Kalau dia tidak memberi kesempatan orang lain mendekat, maka dia menunjukkan bahwa tidak mendekat. Gimana? Oh ini. Ini saya yang salaman. Saya majukan ke dia. Itu mau menunjukkan bahwa ini saya dia. Itu mau menunjukkan bahwa oke, aku mau ngomong sama kamu, tapi jangan dekat-dekat. Aku masih belum nyaman sama kamu.
Tapi kalau Anda mau menunjukkan kendali biasanya, nih, orang ngomong ditarik, mendekat. Kenapa? Dia mau menunjukkan kuasa dengan cara dia ngatur cara. Dia bilang, kamu harus dekat dengan saya. Kenapa? Karena saya lebih kuasa dari kamu. Ini yang dilakukan. Yang kedua. Oke? Itu adalah posisi tangan dan bahu pada waktu salaman. Ada pertanyaan? Pak, mau nanya nih Pak. Ya. Kan biasanya kalau kita melakukan bisnis atau deal ibaratnya, itu kan biasanya tangannya itu normal, tapi kadang ada juga yang suka digerakin gitu loh Pak, dari atas ke bawah gitu, itu gimana tuh Pak? Sebentar ya. Mat, tunggu dulu ya. Saya mau nanya dulu. Coba buka video Anda, Mbak Silmiarto Siva. Tunjukkan digerakin dari atas ke bawah tuh maksudnya kayak gimana? Kan ibaratnya gini nih Pak, dari sini kita biasa normal, nanti dari pihak lawannya itu kadang suka diginiin loh Pak, biar dikasih tenaganya agak ditekan gitu loh Pak, biar kayak kelihatan sungguh-sungguh gitu loh Pak. Ya, balik lagi ya. Yang disebut keras, yang disebut tinggi atau pendek, itu menjadi relatif, tergantung dari budayanya seperti apa. Contoh, kalau Anda salaman orang Jawa, orang Sunda itu dekat. Tapi begitu ketemu sama orang Batak, ya, itu udah beda. Kenapa? Menurut Anda kasar banget orang Batak. Orang Batak bilang, aku ini sudah paling lemas ini, kau masih saja bilang itu kuat kali. Kau tuh lemah sekali. Ya, lihat ya, ada perbedaan budaya. Jadi mari kita lihat. Cuma tentunya kalau dia ngajak salaman naik turun tinggi, ada tahan sampai situasi yang menurut Anda pas. Ya. Nanti kalau sudah agak akrab, Anda baru bilang, Anda itu salaman lo kayak ngajak joget aja, nggak usah tinggi-tinggi, napa, nah, biasa gitu. Itu tapi kalau sudah dekat. Tapi kalau belum, Anda jaga. Kalau dia ngajak turun tinggi, Anda turunin sampai level di mana Anda nyaman. Oke, Mbak? Sip? Nah, kalau sip. Mat, lu tadi mau nanya apa, Mat? Ayo, Mat. Mana Mat tadi? Bisa angkat tangan terus ngilang. Masuk gak Pak? Masuk. Tadi pertanyaan saya kan udah kejawab sih, itu yang perbedaan budaya. Saya mau nanya lagi nih, apakah ini salaman ini bisa menentukan daya ukur intelektual seseorang, gitu Pak? Soalnya kan salaman ini kan terkadang orang-orang kan refleks gitu loh, salaman nggak mikir tah di bawah, tah di ini gitu. Itu aja sih Pak. Ya. Kalau Anda ngomong intelektual seseorang, itu sulit sekali untuk dilihat secara langsung. Kenapa? Karena Anda belum melihat dia mengutarakan isi kepalanya seperti apa. Jadi kita nggak tahu dia intelek atau enggak. Cuman itu bisa menjadi salah satu tanda-tanda tatkala orang tersebut kalau dia intelek dalam arti dia terdidik, maka dia tahu kapan menempatkan diri. Ya. Kalau dia bisa menempatkan diri sehingga pada waktu Anda salaman, apapun gaya dia, Anda merasa nyaman, maka orang ini inteleknya bukan IQ ya, tapi dia intelek di dalam social skill. Dia tahu caranya bergaul. Tapi bagaimana intelek dalam arti IQ, pemikiran, wawasan, belum tentu. Harus dibuktikan dulu, terutama pada waktu dia bicara, atau terutama pada waktu dia mengemukakan pendapatnya, memberikan argumennya, memberikan penjelasan. Nah baru kelihatan. Cara berpikirnya seperti apa, baru kelihatan. Intelek atau kagak. Oke? Begitu Mat? Ada lagi yang bisa tanyain? Ini nggak enak sebenarnya mata kuliah ini kalau dilakukan secara online. Karena biasanya kalau offline, itu mahasiswa saya ajak maju. Ayo coba kalau kamu begini gimana rasanya? Kalau salamannya begini gimana rasanya? Kalau jaraknya ini gimana rasanya? Wah itu lebih hidup. Cuman karena
kita dipaksa online ya apa boleh buat lah. Nasib. Oke, nggak ada pertanyaan? Maju lagi kita. Mas, saya mau nanya. Oh, oke. Gimana? Silakan. Mas, saya mau nanya. Terkadang kan ada juga orang itu kalau bersalaman, dia udah bersalaman nih, Pak. Udah bersalaman, terus dia tiba-tiba menarik, misalnya saya salaman, terus saya ditarik salaman, terus dia sampai di sini gitu, Pak. Salamannya kayak salaman kasih kayak kalau menurut saya sih kayak kasih semangat gitu, Pak. Nah itu, tapi terkadang ada orang yang nggak suka, misalnya dia diajak salaman, terus udah salaman terus kayak salaman gaul gitu loh, Pak. Jadi dia salaman terus ditempel ke sini gitu, jadi sambil ditepuk-tepuk si baunya si lawannya ini gitu, Pak. Nah sama satu lagi, kadang kita mau salaman, kenapa sering banget sih, Pak, maksudnya tangan itu sebelum salaman suka kayak basah keringet gitu loh, Pak. Nah, jadi orang itu ngebuat jadi kayak enggak, aduh ntar dulu gitu loh. Maksudnya mau salaman, ntar dulu tunggu kondisi, maksudnya apakah dia karena grogi atau karena takut atau karena apa, Pak? Nah, itu, Pak. Terima kasih, Pak. Kembali kasih. Oke, jadi dua ya posisinya. Yang pertama adalah orang yang secara nggak sadar dia memaksa orang mengikuti budaya dia, apa ya itu, mendekat. Nah, terus kemudian kayak berpelukan gitu ya, berpelukan, punggungnya ditepok-tepok, malah beberapa sampai cipika-cipiki. Di beberapa budaya itu yes, tapi ada beberapa orang yang nggak nyaman. Ya, begitu dia tarik, ya ada ini aja kalau ada nyaman jangan diikutin, tapi ya ada kalau perlu tangan kiri Anda itu jaga dia supaya nggak terlalu dekat. Jadi dipegang lengan atasnya dia, pakai tangan kiri, tetap dijaga salamannya, jaraknya tetap dijaga. Ya, itu trik pertama. Trik kedua adalah yang menghindar ditarik. Oke? Ya. Sambil nggak ada salahnya Anda bicara di dalam, saya nyebutnya nada yang afirmatif. Wah, sorry bro, budaya saya nggak boleh kayak begitu. Santai aja. Habis itu ngomong yang lainnya. Kenapa? Itu mengingatkan dia bahwa ternyata kita ada perbedaan budaya yang mari kita saling menghormati. Tahu boleh, maksa nggak boleh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tangan basah. Tangan basah itu kan bisa macam-macam. Satu, emang sakit. Saya punya teman, itu tangannya itu memang selalu basah. Ya. Nah, pada posisi itu biasanya dia tahu dia akan coba keringin. Kalau masih basah, sorry saya itu sakit, tangan saya itu selalu basah. Itu biasanya orang akan terima. Oke? Yang kedua, dia baru keluar dari cuci tangan atau dari kamar mandi. Ini yang paling kurang ajar. Ya, jadi ada orang yang kita tahu baru dari kamar mandi masih basah, itu salaman, itu menunjukkan orang itu kurang ajar. Kenapa? Dia nggak ngeringin dulu tangannya. Kalau sampai ada ketemu sama orang seperti itu, maka kemungkinan besar orang ini itu nggak peduli dengan posisi Anda, dia cuma peduli dengan maunya dia, egosentrik. Oke? Ya. Yang ketiga, orang itu grogi seperti Anda tadi bilang. Waduh. Anda umpamanya, wah ini biasanya terjadi teman Anda paling sering ngadepin ini pada waktu ujian skripsi. Coba kalau saya jak salaman, 90% itu tangannya keringetan. Saya bilang, lo bisa di WC lo? Enggak Pak, tangan tuh basah. Grogi saya Pak. Jadi kalau orang grogi memang biasa gitu keluarnya. Maka untuk menghindari grogi Anda ada keringkan dulu tangan Anda. Nggak apa-apa, itu sambil menunjukkan ke orang bahwa Anda menghormati dia. Supaya kalau Anda nanti salaman sama saya, itu posisinya bersih, enak. Maka saya beresin dulu tangan saya. Maaf, agak basah. Oke, baru salaman. Nah itu menunjukkan bahwa Anda menghargai orang yang Anda ajak salaman. Tapi kalau ada orang yang masih salaman basah dulu, tangan lu basah dari WC lu. Itu nggak apa-apa kalau ada berani. Itu mau menunjukkan kamu belum apa-apa udah mau kurang ajar sama gue. Tangan kayak begini lo kasih ke gue. Ya. Boleh kalau ada sanggup untuk
menguasai jalannya pembicaraan. Oke? Nggak ada lagi? Oke, berikutnya. Ini adalah posisi. Begitu Anda salaman, normal ya, saya ngomong normal, itu adalah pandangan mata ketemu pandangan mata. Apakah ini berlaku secara umum? Enggak juga. Kalau di Arab, waduh kopi ini enak bener ya Allah. Ada satu adat di mana mata nggak boleh ketemu mata. Karena dianggap nantang, nggak sopan. Mata ada kalanya dia agak nunduk. Ya. Begitu ada ketemu orang seperti itu, jangan langsung bilang, nggak sopan, lu nggak ngeliat mata gua. Tunggu dulu. Lihat apakah budaya di situ mengharuskan dia untuk menghindari tatapan mata. Ada yang begitu. Tapi kalau normal, internationally, this is what they're doing. They're shaking hands while their eyes looking straight into the others. Melihat langsung ke lawan bicara. Kenapa? Satu, untuk menunjukkan penghormatan. Yang kedua, untuk melihat ekspresi orang itu kayak gimana. Sehingga dia bisa kira-kira. Demikian juga dengan posisi, lihat nih, jarak. Ya. Ini tidak berbentuk 90%. Tidak berbentuk 90 derajat. Tidak siku. Tapi agak buka. Ini juga agak buka. Artinya jaraknya dia terjaga. Pada posisi ini sekitar 1 meter ini. 1 sampai 1,2 meter. Tapi kalau dia nekuknya itu 90 derajat, maka jaraknya akan semakin dekat. Ini adalah yang posisi normal. Formal juga seperti ini. Ini orang yang menjaga wibawa, lihat badannya tetap tegak. Ini orangnya sifatnya adalah ekstrovert, cenderung membuka diri. Lihat, badannya agak condong ke depan. Si sebelah kiri ini dia menunjukkan bagaimana dia excited, bagaimana dia itu bersemangat untuk ketemu sama si sebelah kanan. Oke, ini posisi normal. Nah, bagaimana dengan ini ada yang double hands ya, tangannya sampai 2. Ya, ini adalah sebenarnya dia menunjukkan perhatian, terutama kalau duka cita itu, aku sungguh sungguh turut berduka ya atas kematian orang tua Anda. Nah, itu untuk menguatkan biasanya. Tapi salaman model gini ini banyak dipelajari oleh politisi. Sehingga dia seolah-olah berempati, semua orang digituin. Hasilnya nggak ada yang percaya, wah dia tipu gue. Kelihatannya aja dia orang yang mau perhatian. Padahal sebenarnya semuanya digituin. Oke, ini adalah bentuk-bentuk. Kalau si politisi masih lebih jauh lagi. Dia salaman terus tadi kayak seperti si Elizabeth tadi, terus pundaknya ditepuk-tepuk. Terima kasih ya sudah datang, sudah mendukung kami. Nah, itu benar-benar posisi yang sok kenal, sok dekat. Itu bisa dilakukan kalau memang sudah kenal. Tapi kalau kayak politisi baru kenal dia udah nepok bahu, ya, itu sebenarnya kurang ajar. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya dia nggak tulus saja melakukan itu pada orang yang dia belum kenal secara akrab. Oke, saya kasih kesempatan pertanyaan. Saya ngopi dulu. Pasti enaknya. Ya. Nah, kalau kita bicara secara normal, saya nggak bisa ngomong normal pada screen ini ya. Karena kalau saya taruh di bawah, Anda nggak ngelihat. Jadi saya coba ngasih di atas. Kalau secara normal, Anda ngomong itu, inilah ada box ini. Usahakan tangan Anda itu di sini. Secara umum sih. Begitu Anda butuh sesuatu untuk ditekankan, sesuatu yang penting, nah baru keluar dari box ini. Jadi ini menjadi penting. Nah, itu menunjukkan penting. Nah, tangan Anda keluar dari box bawah ini naik ke atas. Cuman kalau bolak-balik di posisi keluar dari box, orang bilang, orang ini sebenarnya ngomong apa sih? Semua ditulis penting. Jadi ibaratnya kayak orang nulis WA, nulis chat. Itu pakai huruf besar semua. Gak enak malah nggak dibacanya. Nah, demikian juga dengan ini.
Ini adalah huruf kecilnya. Kadang-kadang Anda pakai huruf besar. Supaya apa? Ada aksentuasinya. Oke? Berikutnya di bentar ya. Oke, kita akan 2 slide lagi. Karena waktunya udah mepet. The eye itu adalah bagaimana posisi mata Anda. Seperti anak kecil. Kalau, ya, gini, ini menarik. Anak kecil ini menarik. Anda coba lihat anak kecil kalau mereka ngomong. Mereka itu menggunakan bahasa tubuh yang masih natural. Bahasa tubuh yang belum di otak-atik, bahasa tubuh yang belum dikendalikan. Contoh, kalau lihat anak kecil, dia bohong. Dia tutup mulutnya. Kenapa? Secara refleks dia bilang, harusnya aku nggak ngomong. Akhirnya kata, bohong loh. Diinterogasi, tanya, ngaku deh. Oke. Yang kedua, kalau anak kecil ngomong, kamu dari mana? Matanya dari sekolah. Nah itu Anda boleh tanya lebih jauh. Kenapa? Dia sedang menyembunyikan sesuatu. Kenapa? Dia nggak berani menatap orang yang ngajak ngomong. Kenapa? Dia nggak sanggup karena dia sedang menyembunyikan sesuatu. Apalagi dia ada jeda waktu. Itu menunjukkan apa? Dia lagi mikir. Apa ya alasannya ya? Sekolah. Padahal bukan. Jadi kalau mata dia mutar satu, dia mau bohong. Atau Anda ngomong dengan seseorang dalam satu budaya yang bukan budaya menghindari pandangan mata. Dia menghadap Anda, tapi matanya ke sana, kemari. Itu menunjukkan juga orang itu not interesting with your stories, with the conversations. Orang itu tidak semangat, orang itu tidak tertarik, orang itu merasa terganggu dengan omongan Anda. Ya, jadi itu mata. Kalau dia frowning, itu sebenarnya dia sebenarnya secara refleks dia curiga, benar nggak lo ngomong? Orang bohong nggak? Faktanya ini ngada-ngada. Ya, frowning, terus melihatnya nggak? Kalau gini nih, ya, beda. Ini ragu-ragu. Kalau ini terkejut. Nggak percaya. Curiga. Pengen tahu lebih jauh. Yang berikutnya adalah kalau dia Anda ngomong gitu, Anda ngomong saya. Ada 2. 1, saya nggak tertarik dengan omongan Anda. Yang kedua, saya lagi mikir sambil nginget-inget atau saya nganalisa. Omongan Anda itu cocok kira-kira sama pengalaman saya. Bisa jadi kayak begitu. Tapi Anda mesti hati-hati. Dengan nutup mata itu tadi, ambil dengan itu tadi 2. Yang 1, dia ngantuk, dia nggak tertarik dengan omongan Anda, atau dia justru sedang menyimak sambil membandingkan dengan gambaran yang ada di dalam pikiran dia. Makanya dia tutup, dia dengerin. Gambarannya ada di dalam pikirannya, suara Anda tetap masuk. Ya. Oke. Terus yang berikutnya, ini menarik. Bola mata, pupil yang hitam ini, kalau dia melebar, itu biasanya orang-orang itu menunjukkan ketertarikan yang tinggi. Kalau dia mengecil, secara refleks itu sebenarnya dia biasa aja. Tapi begitu membesar, dia akan kelihatan menunjukkan ketertarikan. Contoh, Anda perhatikan kalau lihat teman Anda yang Anda tahu antara dia pacaran sama satu naksir berat. Pada waktu ketemu, kalau Anda bisa perhatikan,
pupil dia, apa namanya, hitamnya dia membesar atau enggak kalau ketemu sama apa namanya, ya orang yang ditaksir itu tadi. Posisi ini biasanya dimanipulasi dengan cara gini. Secara umum antara orang itu tertarik, dia akan membesar. Atau yang kedua, kalau cahaya itu kurang, maka pupil akan membesar. Kenapa? Tubuh akan membuat gimana caranya dia bisa menerima cahaya lebih besar. Ini diakalin oleh saya nyebutnya Don Juan, tulisannya Don Juan, bacanya Don Juan. Untuk menarik perhatian cewek-cewek, diajak ngobrol, diajak makan di tempat yang relatif agak redup. Candlelight dinner. Tempatnya sejuk, sepi, kadang-kadang cuma musik yang lamat-lamat, pakai lilin. Pada posisi tersebut yang terjadi apa? Si cewek tadi secara refleks pupilnya akan terbuka. Kenapa? Relatif gelap. Maka dia akan mencoba ngambil ini sebanyak mungkin, ngambil cahaya sebanyak mungkin. Tapi begitu pupil terbuka, itu juga secara refleks, itu dia akan lebih banyak menerima masukan dari lawan bicaranya. Sehingga rayuannya dari Don Juan tadi relatif akan kena pada posisi seperti itu. Ya. Itu adalah cara-cara yang bisa dipraktekkan untuk para buaya darat yang sedang ada di kelas ini. Oke. Dan untuk yang perempuan hati-hati ya, karena itu trik lama. Jangan sampai terjebak pada trik itu tadi. Oke, ini contoh dari facial expressions. Kita nyebutnya sebagai kinesics. Ekspresi wajah, gimana dia menyampaikan, kita nyebutnya kinesics, netral. Ya, paling kiri netral, senang. Lihat ya kalau senang, tarikan itu harus netral. Jangan cuma narik. Anda harus banyak berlatih di depan cermin. Kalau senyum gimana? Latih. Ya, surprise seperti bilang. Nah, takut, jijik, marah, sedih. Nah, Anda mesti coba melakukan ekspresi. Gimana cara? Latihan. Ya, satu di depan cermin. Yang kedua, Anda banyak-banyak nonton film Hollywood. Karena apa? Mereka, aktornya itu benar-benar menggunakan ekspresi ini dengan baik, latihan dengan baik. Bisa juga Anda lihat kartunnya Disney, itu dikerjakan dengan baik. Atau kartunnya Pixar, itu juga dikerjakan dengan baik. Sampai detail. Maka bagaimana cara kita menguasai bahasa tubuhnya tadi? Satu, banyak belajar. Yang kedua, belajar tersebut termasuk dalam yang mengamati. Yang kedua adalah berlatih. Practice makes perfect. Oke, jamnya udah mau habis. Jadi kita berhenti di slide 14. Karena itu masih ada 28 slide lagi. Itu kita kejar di pertemuan berikut. Sebelum habis, saya kasih kesempatan untuk pertanyaan. Silakan. Nggak nanya itu ada dua. Satu ngerti. Yang kedua bingung. Saking banyaknya jadi bingung mau tanya apa. Kira-kira Anda di sebelah mana itu? Yuk. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, pertanyaan berikutnya kita akan geser ke e-learning. Nah,
Silakan Anda tanyakan di learning. Sekali lagi, jangan lupa absen. Siapa ini? Oke, sekali lagi jangan lupa absen ya. Kita akan break sebentar, nanti setelah itu kita masuk ke mata kuliah berikutnya. Maka mata kuliah ini saya akhiri. Mata kuliah saya akhiri. Walau muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.